Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel dari Sarip. Di kesempatan kali ini saya akan channel dari Sarip ini sedang dalam acara buka bersama di lapangan Pikong, sekalian acara santunan baik itu anak yatim, ibu-ibu atau janda-janda yang memang harus kita perhatikan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat rekan-rekan subscriber dari Sarip. Semoga kita selalu di bulan Ramadan ini diberikan nikmat sehat walafiat, dilancarkan segala usahanya, dan selalu diberikan kebaikan dan segala usahanya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sore kali ini saya akan meliput bagaimana acara dari santunan sekaligus acara dari kegiatan dari Turcok Ramadan yang diadakan oleh PB Pikong. Tetapi pada final acaranya juga diadakan santunan untuk anak-anak yatim, janda-janda ataupun orang-orang yang tidak mampu. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita selalu diberikan keberkahan dan keridhaan, juga selalu diberikan nikmat sehat walafiat agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak acara akan dimulai. Wassalatu wassalamu tausiah, ala asrofil juga anbiya'i wal mursalin, akan diadakan sholat tarawih bersama, sholat maghrib bersama, buka puasa bersama yang saya hormati di lapangan Pikong. Mari kita saksikan acara ini dengan seksama. Yang Sri Faisal, yang saya hormati Bapak Aib Saifuddin selaku penasehat PP Pikong, dan yang saya hormati Bapak Haji Mahmud, Bapak RW kita, RW Madrobi, dan bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita ketahui bahwa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami Bapak Ustadz yang Sri Faisal, jauh-jauh dari Padang. Alhamdulillah dapat bertemu di sini ya Pak. Kita undang dari Padang, alhamdulillah. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua RT 001 Ibu Ida Suhada. Nanti mudah-mudahan bisa sambutan juga ya Bu RT ya. Nggak usah ya. Sekaligus mewakili pengurus RT ya. Sekretaris RT ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 03 Bapak Madrobi, alhamdulillah juga udah hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi salam hormat dan salam takdim saya. Pengurus PB Pikong yang dimotori Bang Akbar, Andi Akbar Saputra, yang mana ya? Oh iya, alhamdulillah. Pak Putut, juga para donatur acara yang telah mensupport sehingga dapat terlaksananya acara ini. Juga tidak lupa teman-teman pengurus, teman-teman anggota PB Pikong
Saya karena tua aja Pak disuruh jadi penasehat Pak. Kemudian juga tidak lupa ibu-ibu, terima kasih ibu-ibu yang sudah dari sejak subuh Pak, sudah masak Pak ini Pak. Nanti katanya ada lontong apa ya Pak? Lontong sayur Pak, lontong sayur nanti insya Allah. Ya Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu atas kerjasamanya, waktunya ya. Dari pagi sudah nggak makan nggak minum masih disuruh kerja juga. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Minum terakhir jam 4 katanya. Pada kesempatan ini juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memotori acara ini, mengilhami sehingga terlaksananya kegiatan kita hari ini. Tiada lain tiada bukan adalah untuk lebih mendekatkan Pak kebersamaan kita setelah setiap hari juga main bulu tangkis. Kalau saya tahunan aja Pak, kalau ada event ulang tahun baru disuruh main gitu kan. Kalau enggak suka nggak bisanya gitu. Ini adalah merupakan karena dalam puasa itu ada dua sebenarnya hubungan. Itu tolong kucingnya tuh. Kucing. Yang pertama hubungan vertikal, kemudian yang keduanya adalah hubungan horizontalnya kita sesama manusia. Mudah-mudahan dengan sama-sama kita puasa saling dapat menguatkan selain kebersamaan juga empati kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Mungkin kalau hari ini kita sama-sama merasakan lapar ya seperti itulah mungkin yang tidak ada. Barangkali itu sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi teman-temannya. Kita berikan applause dulu buat teman-teman panitia yang sukses acara untuk pagi sore ini. Alhamdulillah kita tetap bukanya maghrib sebenarnya biar nggak cepet, agak cepetan tapi nggak bisa, tetap panitia mau tetap maghrib aja. Barangkali itu aja. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah dengarkan tadi sambutan dari Bapak Aib Saifuddin selaku penasihat PBPKOM tentunya. Dan untuk selanjutnya ada juga kesempatan berbata kata dari Bapak RW kita, Bapak RW Madruti. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Ustaz Haji Yongsri Faisal Eskom, alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Yang kami hormati pembina PBPKOM Bapak Aib Saifuddin beserta jajaran, serta pengurus Bapak Soekarno, Bapak Haji Mahmud, Bapak Sekretaris Bapak Pak Putut Duyanto, mohon maaf Pak, Bapak saking grogi saya. Bapak Suendra Kumis, sahabat saya, sahabat dari kecil nih, sahabat SD. Pak Amin, Bapak Ketua PBPKOM, Bapak Akbar, Insya Allah itu semangat. Serta jajarannya, Bapak Iwan, Bapak Ade Andri, Bapak Dani, Ibu RT, dan seluruh hadirin wal hadirat yang hadir pada hari ini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa taatim dan hormat. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan magfirahnya, atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di sore hari ini, di hari yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh barokah ini, dalam rangka
buka bersama, taraweh bersama, dan nanti dilanjut dengan acara santunan pada duafa dan yatim. Alhamdulillah, ini acara yang begitu luar biasa di sebuah PB Pikong, sebuah persatuan perkumpulan olahraga, tapi diisi dengan amaliyah, diisi dengan hal-hal yang positif. Mudah-mudahan ini menjadi barokah, ini menjadi kita sehat jasmani, sehat rohani, sehat badan kita, sehat rohani kita. Istilahnya kita jadi orang yang sehat, tapi tidak sehat dengan badannya saja, tapi sehat dengan rohaninya. Tidak dengan amaliyah dunia saja, tapi kita perlu amaliyah akhirat agar kita mendapat bekal nanti di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, hanya ucapan rasa syukur, rasa terima kasih dengan adanya persatuan dan kesatuan kita di lingkungan. Mari terus kita tingkatkan nilai uhuwah kita, nilai persatuan kita saling sinergi, kita saling membantu, saling bertoleransi sesama kita, sesama umat, sesama masyarakat di lingkungan RW 03, dan mudah-mudahan ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RW kita. Dan untuk selanjutnya, karena waktu kayaknya sudah agak sore, sebentar lagi kita berbuka, jadi kita langsung bisa dengarkan bersama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Yang Sri Faisal. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Lagi sibuk bagiin bukaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum jawab sepertinya nih. Kita kasih pantun dulu deh. Pagi-pagi makan ketoprak dimakan sambil minum kopi. Salah dijawab kurang kompak, kita pulang sekali lagi. Gak apa-apa kan, gak makannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru cakep, kita kasih pantun lagi ya. Bikin kolak pakai daun salam. Daun salam diambil dari rumah tetangga. Gak boleh ya? Gak boleh tuh. Nyolong ya, boleh kalau minta gitu ya. Terima kasih untuk yang sudah jawab salam. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ila akhir ayat. Yang saya hormati pembina PB Tikong, Bapak Aib, Bapak RW, Bapak Madropi, Ibu RT, Ibu Ida, Pendekar Pinang, Cing Hendra, dan Bapak Ibu semua, yang kecil tidak disebut nama dan besar tidak disebut gelar, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Bersyukur kita kepada Allah atas semua karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kita, sehingga sore hari menjelang buka puasa ini Allah berikan kesempatan kepada kita, Allah berikan kesehatan kepada kita,
Allah berikan kelapangan kepada kita sehingga kita bisa duduk bersama di lapangan ini. Mudah-mudahan dengan lapangannya dijadikan tempat berbuka, semakin berkah lapangannya, semakin maju organisasinya, dan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian tidak lupa pula kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurah kepadanya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tentunya insya Allah kepada kita semua. Bapak Ibu, sore ini spesial nih Bu. Tema yang akan saya bawakan sejatinya akan saya bawakan di istana Bu. Cuman sayang nggak ada yang ngundang, jadi saya sampaikan di sini saja. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, ini sekarang jam 5.43. Maghribnya jam 6.02. Berarti sekitar ya 15 sampai 17 menit ya. Gak apa-apa. Kita isi dengan saling sehat menasihati dan mengingatkan di dalam kesabaran, dalam ketaatan. Bapak Ibu, turun Al-Qur'an tanggal berapa ya? Berapa? Tanggal 17 Ramadan. Ada yang peringati kagak tuh? Kapan tuh? Kemarin ya? Tanggal 17-nya kemarin, berarti tanggal 16 malamnya kita memperingati nuzulul Quran. Tadi surat Al-Baqarah ayat 184. Allah mengatakan Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk dan penjelasan-penjelasan bagi kita untuk pembeda yang benar dan yang salah. Pertanyaannya, udah berapa juz Bu? Bu Ena udah berapa juz Bu Ena? Udah 20, 32, enggak ada 40 ya. Ada juga yang ngomong 40. Udah berapa juz 40? Bukan batakan amat ya. Pak Aib udah berapa juz Pak Aib? Udah mau yang kedua. Ya, yang keduanya baca Al-Qur'annya Bu, bukan istrinya ya. Karena ada ibu yang termarah. Juz 30 ya. Pak Amin udah berapa juz Pak Amin? Juz alpukat, juz jeruk. Bapak Ibu, ini serius. Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk. Cuman masalahnya sudah dijadikan buat petunjuk apa belum ya? Bu, ingat gak? Kalau kita beli kulkas dikasih apa tuh? Dikasih buku petunjuknya gak tuh ya? Pernah dibaca kagak? Lah kagak kali. Yang diambil handphonenya, terus bukunya ditaruh di tempat kotaknya nggak tahu entah kemana. Pernah beli kulkas, pernah beli handphone, pernah beli mobil, pernah beli motor. Itu semuanya dikasih petunjuknya Bapak Ibu. Cuman sayangnya, nih kita nih ya, yang model-model kita ini ya, kalau kita beli itu barang, itu petunjuknya nggak pernah dipakai, nggak pernah dibuka. Nah, coba kalau ada masalah. Kalau lagi ada masalah tuh ya, handphone kita beli masalah, kita ngapain? Ngedumel duluan Pak. Gue beli handphone mahal-mahal, handphonenya kagak bener gitu ya. Padahal sebenarnya kitanya yang salah. Salah nyara hidupin pertamanya, kagak masukin kode dan macam-macam. Kulkasnya masalah, yang disalahin apa? Barangnya tuh yang dimasalahin tuh. Padahal sebenarnya ada petunjuknya tuh. Biar kita gampang, biar kita mudah, dikasih petunjuk, bener pakainya, awet barangnya. Bener gak? Coba sayangnya pernah dibaca apa kagak tuh ya? Palingan dibolak-balik doang. Lengkap tuh bahasanya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina pun ada. Bahasa India yang cuma oret-oretan kita gak tahu juga ada tuh. Nah, maksud saya adalah jangan sampai Al-Quran seperti itu. Ada di rumah tapi udah bulukan. Udah tebel tuh debunya. Kagak ya? Insya Allah enggak nih. Dari tampang-tampangnya kayaknya ini udah khatam semua nih. Amin. Dan sudah hafal juga ya Bapak Ibu ya. Bu, dalam lempeng banget tuh ya Al-Fatihahnya ya. Iya. Bu, coba kita buka surat Fatir. Surat Fatir itu surat keberapa ya? Ada yang hafal surat keberapa surat Fatir? Pak Amin, buka Pak Amin surat Fatir. Surat keberapa tuh? Ya katanya sering baca Quran. Kagak hafal. Sebelum surat Yasin surat keberapa? 36 sebelumnya 35 ayat 32 Pak Amin. Coba dibaca Pak Amin. Surah Fatir ayat 32. Ah, kelamaan Pak Amin. Nyari-nyari dulu ya. Allah berfirman begini Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Summa awrathnal kitab alladzi, apa tuh Pak Amin? Ya. Faminhum zalimun binafsihi. Pertama tuh. Wa minhum muqtasid. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah.
Dzalika huwal fadlul mubin. Bapak Ibu, ini Al-Quran nih memperingatkan kepada kita nih. Mudah-mudahan kita jangan yang pertama dan yang kedua. Pertama, kata Allah, Al-Quran itu nanti disikapi oleh hambanya adalah orang-orang yang zolimum binafsih. Apa itu zolimum binafsih? Udah ngantuk Bu, baru kita belum buka. Udah ngapain ini sih Ibu? Mau minum duluan Bu? Jangan ya. Kata Pak Aep tadi, walaupun Ibu udah dari pagi masak, tetap maghrib minumnya Pak Aep ya. Oh, kalau nggak ada Pak Dahlan ya? Saya suka bercanda sama Pak Dahlan nih. Ya, yang pertama nih, zolimum binafsih. Apa pengertiannya zolimum binafsih? Zolimum binafsih ini orang-orang yang menzolimi dirinya. Kenapa menzolimi dirinya? Ada petunjuk, ada guidance, ada tuntunan, tapi nggak dipakai tuh tuntunannya. Kayak kita itu tadi, kayak kita beli handphone, kita beli kulkas, kita beli motor, beli mobil, kagak pernah dibaca tuh buku petunjuknya. Nggak bisa tuh kalau dalam kehidupan. Kenapa? Al-Quran hudal linnas. Harus dibaca tuh petunjuk, gitu ya. Nah, saya mau tanya nih, kalau ibu nih lagi masalah dalam keluarga, nyari petunjuknya ke siapa tuh? BRT dah. Ya BRT kita tanya nih, kan kayaknya BRT sama Om Arif itu adem ayem gitu ya. Aku saya mau tanya BRT kalau lagi berantem nih, kira-kira nyari petunjuknya ke siapa ya? Jangan ke Pak RW, ntar curhatan. Malah terjadian sama Pak RW. Jangan sampai. Yang kebanyakan kita gitu. Kalau kita lagi masalah nih ya, yang kita temen, begini nih suami gua nih, begini nih, gini nih gitu ya. Kalau kata temannya dikomporin tuh, lah iya, emang laki gua juga begitu. Akhirnya apa yang jadi? Pisah, cerai. Kenapa nyari petunjuknya salah Bapak Ibu? Jangan ke orang lain ya. Cari ke ustadznya aja. Cuman ustadznya yang tebal juga imannya, jangan salah juga, ntar malah kecantol sama ustadz ya gitu. Jadi salah. Itu yang pertama Bu. Orang yang menzalimi dirinya sendiri, kenapa enggak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Dalam surat An-Nisa tuh ya, nanti Bu RT pulang-pulang baca tuh surat An-Nisa tuh. Kalau Ibu lagi berantem sama Om Arif nih gitu ya, itu cari tuh. Pertama, boleh tuh ditegur dulu baik-baik. Kalau nggak boleh, pisahin dulu. Nggak boleh gitu ya, boleh dipukul dengan halus tapi ya. Jangan dipukul dengan parang ya, pecah. Jangan gitu. Ada aturannya dalam Al-Quran. Ada stagingnya kalau kata Pak Aib tuh. Bahasa inteleknya stagingnya tuh. Ada stepnya gitu ya. Nggak langsung suaminya baru pulang telat dikit langsung damprat. Lu kemana aja? Lah gua nungguin dari tadi gitu ya. Lu nggak bener nih jadi suami. Padahal dia sebenarnya lagi kerja. Lagi nyari duit buat istrinya juga, buat anaknya juga, gitu ya. Diomelin lagi gitu ya. Tabayun. Ini contoh baik Pak F. Kalau Bu RT kita mah panutan banget dah. Udah makin paling top udah semangatnya. Gitu ya. Jadi yang pertama nih, kembali lagi. Berapa menit lagi Pak F? 10 menit. Dapatlah 3 poin ya. Poin pertama, Bapak Ibu, jangan sampai kita yang disampaikan Allah tadi itu dalam surat apa Pak Amin? Surat kok Fadli? Kagak ada surat Fadli. Surat Fatir. Surat Fatir. Surat yang ke-35 ayat 32. Jangan sampai tuh kalau kita ada masalah, kita ada keluhan, coba cari dulu dalam Al-Quran. Gimana caranya? Datang sama ustadz, datang sama guru. Ustadz, saya ada masalah ini nih, gimana caranya? Nanti diterangin sama ustadz dengan ayatnya. Seperti itu ya. Ya, jangan sampai nyari ke orang lain. Sama kayak gini. Saya tidak sepaham tuh dengan yang mengatakan poligami itu cukup dengan keadilan. Enggak ya. Coba buka surat Pak Amin, surat An-Nisa ayat 3. Lagi buka handphone lagi buka. Oke, kan percuma buka Al-Quran gak dibaca. Murid ngaji saya nih Bu, murid ngaji saya. Jadi udah fasih sama Pak RW juga. Ayat ketiga. Tuh ya. Ini masalah nih. Suami ibu kalau nanti mau poligami, bukain tuh surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah lagi. Surah An-Nisa ayat 3. Itu ayat 3 berkaitan dengan ayat 2. Coba Pak Amin dibacain artinya. Ayat 3 dulu dah. Ya. Apabila kamu telah memenuhi hak-hak anak yatim. Coba tuh. Ayo Pak Amin, udah mau buka nih betul-betul. Kagak ada artinya. Ada ya. Coba. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka awinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Siap. Tuh ya.
Tuh. dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih kepada tidak perbuatan. Tuh. Bu, kalau baca Al-Quran itu jangan ujungnya doang. Kalau kamu bapak berlaku adil, boleh kawin 2, 3, 4 gitu ya. Yang pertamanya nggak dibaca tuh. Apabila kita dapat memenuhi hak-hak yatim dulu. Artinya apa? Asbabun nuzulnya begitu. Dulu ada seorang sahabat datang nih yang sudah membesarkan anak yatim. Yang sudah membesarkan anak yatim, anaknya sudah besar, kemudian hartanya sudah berkembang, dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh nggak aku menikahi ini? Kalau kamu bisa atau mampu memenuhi hak yatim, maksudnya nggak akan memakan harta anak yatim itu, maka kawinin. Tapi kalau nggak, kawinin yang lain. Artinya apa? Ada syarat nggak? Ada syarat nggak? Dan nggak bisa dipotong tuh ayatnya di ujung doangan. Satu ayat lagi, apalagi kalau Pak Amin baca ayat 2-nya, itu dijelaskan banget tuh hak-hak yatim dulu yang dipenuhi. Kalau Pak Aib nih udah membesarkan anak yatim yang dari SMP, SMA dikuliahin tuh, ditinggalin harta sama orang tuanya yang sudah meninggal, ada harta dikembangin jadi warung, jadi toko, jadi ruko misalkan, seperti jadi mall gitu ya. Terus Pak Aib mau nikahin nih perempuan ini. Yang dibajar untuk buletan. Mau nikahin perempuan ini, dia boleh nikahin kalau dia mampu berlaku adil. Hak-hak anak yatim itu, kalau enggak nikahin yang lain. Artinya ada sebab, ada syarat yang perlu dipenuhi. Ayat 129-nya Pak Amin, An-Nisa 129, Allah tegaskan tuh, manusia, hei manusia itu laki-laki, kamu enggak akan mungkin mampu berlaku adil. 129. Waduh. Ya udahlah, pokoknya intinya gitu ya, bahwa kita ini Pak, ya namanya manusia ya, banyak nafsunya, banyak maunya, nggak bakalan mungkin mampu berlaku adil. Siapa yang membilangin? Allah dalam surah An-Nisa ayat 129. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran, insya Allah hidup kita ini akan baik dan akan akur-akur saja. Singkat saja. Oh 5 menit lagi. Yang kedua, wa minhum muqtasid, itu orang-orang yang pertengahan. Orang-orang yang pertengahan nih, orang-orang yang biasa-biasa saja. Baca Al-Quran iya, tapi benar atau salah nggak tahu. Kemudian baca artinya belum. Kemudian mencari petunjuk ya, kadang iya kadang enggak. Orang-orang yang pertengahan, yaitu orang-orang yang kadang-kadang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan kadang-kadang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Terakhir, yang ketiga, ini yang kita inginkan Bapak Ibu sekalian. Al-Quran sebagai hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan, maka seharusnya kita ini orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan atas izin Allah. Artinya apa? Kebaikan kita jauh lebih baik daripada keburukan. Artinya apa? Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah jadi sebelum kita berbuka ini, mudah-mudahan ini menjadi oleh-oleh buat kita semua, bahwa mari kita kembali mengagungkan Al-Quran dalam diri dan keluarga kita. Ada 4 langkah Bapak Ibu, ada 4 langkah. Yang pertama, baca Al-Quran itu dengan benar tadi. Udah belum nih kita? Udah bisa belum baca Al-Quran dengan benar? Al-Quran itu ada aturan bacanya, setidaknya ada 2. Ada makhrajnya, ada tajwidnya. Makhraj udah pada benar belum ya? Jangan-jangan a semua ini ya, ijazah anasrullah gitu. Semuanya ja, padahal sebenarnya ada za, ada za, ada zo. Itu beda tuh tempat keluar hurufnya tuh. Kagak bisa disamain baik tuh. Ijazah anasrullahi wal fajja semua gitu ya. Am ta'alaihim semuanya a gitu ya, pada ada ain. Ya, ada di tenggorokan, ada di pangkal lidah, ada di bibir, ada di lisan. Itu yang pertama tuh. Kalau kita mau benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, kata para ulama, yang pertama adalah belajar untuk baca Al-Quran dengan benar. Yang kedua apa? Baca tuh Al-Quran dengan artinya. Siapa nih yang sudah pernah baca Al-Quran dengan artinya? Khatam. Ayo tunjuk tangan. Belum ada Pak Em. Masa sih? Kan katanya Al-Quran sebagai petunjuk, dan kita juga bukan orang Arab dan nggak tahu tuh artinya apa gitu ya. Kalau kita bukan lihat tafsir. Beneran nih belum ada nih. Berarti step kedua kita udah selesai dong. Padahal ada berapa step lagi gitu ya. Yang kedua, baca Al-Quran dengan artinya. Kalau belum, masih ada Ramadan. Yuk kita buka lagi Al-Quran dan tafsirnya. Baca tuh. Nanti kita akan mendapatkan jawaban-jawaban atas masalah kehidupan kita. Yang ketiga, setelah kita baca, kita pahami.
Itu tadi tuh. Kalau kita ingin mengambil suatu kesimpulan terhadap suatu masalah, baca Al-Qur'annya, terjemahkan, pahami. Dan yang ketiga, amalkan. Jangan dibaca doang kan, Mbak Bu. Nanti kalau pada Al-Qur'an mengatakan begini nih, yang paling sering nih ya, yang paling sering. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Apa kata Allah? Hei orang-orang yang beriman, ucapkan kata-kata yang baik. Ini saya sering ingatkan ya gitu ya. Kenapa demikian? Karena kata-kata inilah yang membuat hubungan antar kita rusak. Benar nggak? Iya. Kata-kata ini yang membuat kita rusak. Judes, sinis dari kata-kata membuat orang tidak terima, akhirnya berantem. Kemarin kejadian tuh di tol tuh, waduh, gara-gara emosi, gara-gara nggak bisa mengalihkan kata-kata, akhirnya apa? Tabrakan beruntun, senggolan. Kan kita orang Islam, kita lagi berpuasa, kita lagi harus menjaga lisan, tapi nggak mampu kita utarakan emosi kita dengan kata-kata yang baik, akhirnya jadi berantem, akhirnya jadi kecelakaan, akhirnya dia yang jadi korban. Nah itu dampaknya. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, emosi tidak perlu kita jawab dengan emosi. Salah satu jawabannya terhadap puasa, orang-orang yang bertakwa itu ada lagi tuh dalam surat Ali Imran ayat 134, Pak Amin. Ya, 134. Jadi sabar dan pemaaf. Nah, ini kan takwa ya, ujung-ujung puasa itu takwa ya. Dalam surat 33 ayat 33 Ali Imran 133-nya kan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita bercerai mohon ampun kepada Allah yang telah disediakan surga seluas langit dan bumi bagi orang bertakwa. Apa itu yang pertama? Alladzina yunfikuna fisyarra wad-dharra wal kadhiminal ghaiz wal afina 'anil nas. Apa itu? Pertama, orang-orang yang dermawan. Itu terbentuk dari puasa. Yang kedua, pemaaf. Yang ketiga, sabar. Nah, kalau belum nih, waduh, perlu dipertanyakan di puasanya. Ini beneran puasa syariat atau puasa hakikat yang kita lakukan? Kalau puasa syariat itu Bapak Ibu, kita nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh di siang hari, itu selesai urusan. Tapi kalau hakikatnya bukan begitu. Hakikatnya adalah mampu mempuasakan seluruh organ tubuh kita ini dari perbuatan buruk. Kata-katanya, hatinya, tangannya, kakinya, itu yang puasa. Jadi kalau belum berhasil ya, masih kasar, masih jutek, masih misalkan korupsi, masih misalkan menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, berarti kita baru puasa syariat, belum puasa hakikat. Demikian. 2 menit. Baik Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang dapat saya sampaikan karena 2 menit. Nanti kita tutup dengan doa karena salah satu waktu yang istijabah dalam berdoa adalah sebelum berbuka puasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang kami sampaikan. Hadanallahu ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang pertama Allah terima ibadah puasa kita. Allah jadikan kita benar-benar orang yang bertakwa. Amin. Dan kita isi Ramadan dengan kebenaran dan ketakwaan yang lainnya. Karena wallahu a'lam bishawab, Ramadan tahun depan kita masih ada atau tidak, maka kesempatan tahun ini untuk melakukan sebaik-baiknya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yafi'an ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawana shighara wa li jamil mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunkan dosa pasangan hidup kami ya Allah, ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah, dan dosa saudara-saudara kami yang beriman yang memang kami boleh memohonkan ampun atas mereka. Allahumma ya Rabbuna, sehatkan kami ya Rabbi, jauhkan kami semua dari bala, dosa, bencana dan dari mara bahaya. Allahumma ya Rabbuna, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang pintar, yang cerdas, berakal, kul karimah, yang sehat jasmani dan rohani, sempurna lahir dan batinnya. Ya Rabbana, luaskan rezeki kami, sehatkan kami, mudahkan jalan urusan kami, dan wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Rabbuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sambutan dan juga doa dari Bapak Ustadz Faisal
Dan saatnya kita nantikan untuk berbuka puasa bersama ya Ibu-Bu. Nanti kalau sudah saatnya langsung saja. Oh sudah ya, oke. Ya kita saatnya untuk berbuka puasa bersama ya. Jangan lupa berdoa. Jadi diwawancara kita. Sebagai ini adalah sebagai ketua dan PB Pikong juga ketua dari pelaksana acara Turcok Ramadan juga santunan untuk acara grand final dari Turcok. Ya alhamdulillah sudah terlaksana. Kita akan tanya jawab sebentar agar acara ini, maksud dan tujuannya dari acara ini adalah bagaimana dan apa yang diharapkan oleh ketua dan ketua PB Pikong juga ketua pelaksana. Dari Bapak Akbar atau Akeo. Alhamdulillah dari acara malam hari ini, acara alhamdulillah berjalan dengan sukses. Maksud dan tujuan dari acara ini tersebut kita untuk silaturahmi di Ramadan yang pada intinya juga menyelenggarakan turnamen. Mungkin dari Panpel, panitia pelaksana Ramadan turnamen. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak semua yang terlibat dalam program ini ya. Saya mengucapkan terima kasih, acaranya berjalan dengan sukses, lancar. Insya Allah nanti kegiatan lainnya kita bisa buat atau adakan yang lebih baik lagi. Amin. Ya, intinya terus saya mengucapkan pada donatur acara ini, saya mengucapkan terima kasih. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Ya, itu aja. Terima kasih tanggapan atau penjelasan dari ketua pelaksana juga ketua Pikong. Saya bukan semoga semua acara berjalan dengan lancar kita. Terima kasih. Assalamualaikum para tokoh masyarakat kita di RT 01 03. Alhamdulillah acara kita berjalan lancar dari sholat maghrib, berbuka puasa bersama juga. Nanti insya Allah ada acara santunan. Ini adalah tokoh-tokoh masyarakat RT 01 03. Bagaimana tanggapan bapak-bapak tentang acara ini? Ya, acara ini mungkin harus tiap tahun ya, supaya rasa kebersamaannya kita makin terasa, makin akrab. Di samping olahraga kita tetap juga ibadahnya harus sejalan. Terus jaya kompak selalu. Terima kasih Pak Haji. Bagaimana Pak Ustadz tanggapannya? Alhamdulillah acara ini bisa motivasi buat yang lain juga ya. Tidak hanya sehat jasmaninya, tapi juga sehat rohaninya. Amin. Dan ini merupakan keseimbangan yang perlu dilestarikan. Amin. Agar kompak di wilayah itu semua. Terima kasih Pak Ustadz. Tanggapan dari tokoh masyarakat kita Bapak Amin bagaimana? Alhamdulillah dari kami pertama terima kasih ya Allah telah memberikan waktu kesempatan untuk kebersamaan ini. Satu, kedua terima kasih ya Allah Engkau telah memberikan kecerahan cuaca hingga kita acara selesai. Tinggal kita teruskan acara ini untuk tahun kedepannya. Alhamdulillah semangat terus kebersamaan menuju lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Terima kasih. Ada satu lagi dari Bapak kita Pak RW. Bagaimana Pak RW tanggapan dari acara ini? Biasa, semangat bersama RW 03, TOP BGT, Pikong, TOP BGT, luar biasa, semangat barokah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Bapak tokoh-tokoh masyarakat RT 0103 atas partisipasinya. Semoga acara kita ini insya Allah mendapat ridho dari Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih. Tanggapan Ibu-ibu gimana Ibu-ibu? Tanggapan apa itu? Tanggapan acara ini. Alhamdulillah sukses. Amin. Berkah barokah. Amin. Dari Pikong untuk Pikong. Amin. Ya, kita juga sebagai panitia mengucapkan terima kasih buat ibu-ibu yang sudah bekerja keras dari pagi ya. Dari subuh Dari puasa nggak ibu-ibu? Oh puasa, alhamdulillah. Masa sih nggak puasa? Mana nih Ibu Ita? Ini adalah salah satu donatur tetap PB Pikong, Bapak Subianto.
Bagaimana Pak tanggapannya Pak? Ya, ini aja. Atau Ibu? Tanggapan. Iya, Atau Ibu? Kenapa harus ada tanggapan ya? Iya, kita nggak takabur atau sujon. Ya, ucapan terima kasih dari panitia. Amin. Cuacanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Amin. Senang, semua kenyang. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Amin, terima kasih. Terima kasih Pak Sugianto yang sudah memberikan. Jadi bantuin nalurin. Amin. Waktunya untuk acara ini, acara santunan juga Turcok PB Pikong. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu Mariamah. Ini Ibu Tuti yang tengah. Selanjutnya Ibu Amana. Dan terakhir ada Ibu Neri. Silakan didokumentasikan dulu Pak Ustadz. Satu, dua, tiga. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا يفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا خادي الحاجة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق